dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Masih kita membahas bab yang pertama, yaitu penulis menyebutkan babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan tauhid tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dalil yang pertama, yaitu Quran surat Al-An'am ayat 82 yang dibawakan oleh penulis matan kitab tauhid. Dan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 terdapat keutamaan tauhid, yaitu bagi siapa yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis di dalam bab yang pertama ini. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan bersyahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam, ruh darinya, dan bersyahadat bahwa surga benar, neraka benar, niscaya Allah akan masukkan ia ke dalam surga sesuai dengan jenis amalnya. Di dalam hadis ini juga terdapat keutamaan tauhid, yaitu siapa yang bertauhid maka dijamin pasti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk surga di sini sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ada dua cara orang yang bertauhid masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah masuk ke dalam surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian yang kedua adalah masuk ke dalam surga setelah dihisab atau setelah diazab. Tetapi orang yang bertauhid tidak akan pernah kekal di dalam neraka, pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dari hadis yang pertama, dalil yang kedua di dalam bab yang pertama ini. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu hadis yang kedua, dalil yang ketiga di dalam bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengannya. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa lahuma min hadits Itsban radhiyallahu anhu, fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Yang artinya, dan keduanya meriwayatkan dari hadis sahabat Nabi Itsban radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalamnya, yaitu maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah,
mencari dengannya wajah Allah, mencari dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid, Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah berkata, qauluhu wa lahuma ay al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bikamalihi wa hadha tarafun min haditsin tawilin akhrajahu syaikhan. Yang dimaksud dengan perkataan walahuma, maksudnya adalah yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua dengan lafaz dan riwayat yang sempurna, yang panjang. Dan ini adalah bagian potongan dari hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tidak diragukan hadisnya sahih. Kemudian wa itban. Itban bikasril muhmalah ba'daha muthannatun fawqiyatun thumma muwahhadatun ibnu Malikin ibni Amr ibni al-Ajlan al-Ansari min bani Salim ibni Auf sahabiyun masyhur mata fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu. Itban yaitu dengan memberikan kasrah pada huruf ain, kemudian setelahnya yaitu huruf ta, kemudian huruf ta tersebut diberikan kasrah, diberikan sukun, jadi itban. Itban ibni Malikin ibni Amr ibni Ajlan al-Ansari, dan itu adalah nama yang lengkap dari sahabat Nabi Itban bin Malik bin Amr bin Al-Ajlan Al-Ansari dari kaum Ansar, dan beliau dari keturunan Salim bin Auf. Beliau adalah sahabat Nabi yang masyhur, wafat di kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Baik, kemudian penulis Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid rahimahullah berkata, wa akhrajal Bukhari fi sahihi bi sanadihi an Qatadata rahimahullah qala haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu 'ala ar-rahl faqala ya Mu'adz bin Jabal qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daika qala ya Mu'adz qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daika thalathan qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihi an-nasa fayastabshiru. Qala idzan yattakilu. Wa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman. Kemudian di dalam kitab Fathul Majid disebutkan riwayat Bukhari yang panjang tadi. Ya, ini kan dalam matan kitab tauhid hanya pendek saja, berbunyi sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka siapa mengucapkan la ilaha illallah, mencari dengan itu wajah Allah. Matannya seperti itu. Kemudian dalam kitab Fathul Majid dijelaskan hadisnya, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya dari Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau berkata, telah meriwayatkan kepada kami sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz radhiyallahu anhu sebagai orang yang diboncengnya di atas hewan tunggangan. Ini artinya Nabi Muhammad SAW waktu itu berboncengan dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di atas hewan tunggangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, iya wahai Rasulullah, labbaika wa sa'daika. Labbaika wa sa'daika, iya wahai Rasulullah, saya mendengar. Ada apa wahai Rasulullah? Seperti itu maksudnya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil beliau sebanyak 3 kali. Dan ini menunjukkan agar seseorang yang dipanggil memperhatikan apa yang akan disampaikan setelah dipanggil. Ya, dan ini cara
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatian kepada orang yang beliau ajak bicara. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah Rasulullah, jujur dari hatinya. Nah, ini sama dengan ikhlas tadi. Jujur dari hatinya sama dengan mencari dengan ucapan tersebut wajah Allah, itu sama. Jujur dari hatinya, ya. Melainkan Allah telah haramkan atasnya neraka. Nah, ini keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini, dari keutamaan tauhid yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jujur dari hatinya. Maksud dari jujur dari hatinya itu adalah yaitu dengan ucapan tersebut dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu sama. Ya, kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah tidak aku beritahukan hal ini kepada orang-orang sehingga mereka bergembira dengan keutamaan tauhid ini?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu nanti mereka akan bersandar. Maksudnya, kalau begitu mereka akan bersandar, maksudnya adalah kalau seandainya kamu beritahukan kabar gembira ini, mereka akan meremehkan maksiat. Yang penting kan tauhid. Yang penting saya bersyahadat la ilaha illallah, maksiat apapun nanti insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini mereka bersandar nantinya, tidak mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka akhirnya tetapi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu saat mau meninggal, dan Rasulullah SAW sudah meninggal jauh. Rasulullah SAW sudah meninggal, kemudian Mu'adz bin Jabal mau meninggal, beliau beritahukan hadis tersebut. Ta'assuman. Ta'assuman ini artinya adalah sebagai bentuk agar merasa terlepas dari dosa, karena masih ada ilmu dari Rasulullah SAW yang belum beliau sampaikan. Baik. Ini adalah penjelasan atau hadis yang panjang yang dibawakan oleh penulis yang semakna dengan apa yang disebutkan di dalam matan kitab tauhid. Dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran-pelajaran, di antaranya yaitu bahwa termasuk sifat tawadhu seseorang adalah membonceng orang tersebut di dalam sebuah kendaraan, baik itu hewan tunggangan ataupun di zaman sekarang kendaraan-kendaraan yang pribadi miliknya. Maka ini termasuk sifat tawadhu yang perlu dicontoh dan disyariatkan untuk dicontoh oleh kaum muslimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian juga pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini sebagaimana sudah saya sebutkan, bahwa metode mengajar di antaranya adalah mengambil perhatian dari murid yang ingin kita ajar dengan cara memanggilnya sebanyak 3 kali sehingga dia merasa benar-benar merasa bahwa yang akan disampaikan adalah penting untuknya. Kemudian juga pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa keutamaan dari tauhid, dan ini inti dari hadis ini, yaitu orang yang bertauhid dan ikhlas dia mengucapkan tauhid tersebut ya dari hatinya secara ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya neraka. Dan ini keutamaan tauhid. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini adalah bahwa apabila kita mendapatkan kabar baik, maka dianjurkan kita untuk mengabarkannya kepada kaum muslimin. Apabila kita mendapatkan kabar baik, dianjurkan kita mengabarkannya kepada kaum muslimin. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau asalnya ingin mengabarkan kabar baik tersebut, bahwa orang yang bertauhid dan ikhlas ketika mengucapkan kalimat tauhid, maka dia diharamkan atasnya neraka bagaimanapun dosanya. Ini kabar gembira, beliau ingin kabarkan kepada orang-orang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Salah satu sebab larangan adalah karena manusia agar tidak bersandar dengan hal tersebut, sehingga mereka akhirnya berlomba-lomba tetap dalam kebaikan. Kemudian ini dalam hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah disampaikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tanpa terkecuali.
Karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut saat beliau mau meninggal. Meskipun awalnya Rasulullah SAW melarang, tetapi Mu'adz bin Jabal mengabarkannya agar tidak ada sedikit pun ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau kabarkan kepada kaum muslimin. Nah, kemudian selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis kitab Fathul Majid, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah berkata, wa saqa bi sanadin akhara haddatsana qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu abi qala sami'tu Anasan qala dzukira li anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala li Mu'adz radhiyallahu anhu man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah qala ala ubashshirun nas qala la inni akhafu an yattakilu. Kata penulis kitab Fathul Majid, dan beliau Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanad yang lain. Imam Bukhari berkata telah meriwayatkan kepada kami Mu'tamir. Mu'tamir berkata, aku telah mendengar bapakku. Bapakku berkata, aku telah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa disebutkan untukku bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menemui Allah tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, apakah tidak aku beritakan kabar gembira kepada orang-orang? Nabi Muhammad SAW mengatakan, la, tidak. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan bersandar. Maksudnya tadi bersandar dengan ini, keutamaan ini akhirnya malas untuk beramal, meremehkan maksiat. Itu maksudnya bersandar. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, qultu fatabayyana bihadha siyaqi ma'na syahadati an la ilaha illallah wa annaha tatadhammanu tarku syirk liman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlas. Aku berkata, maka jelaslah dengan lafadz ini atau dengan redaksi hadis ini makna syahadat la ilaha illallah. Apa maknanya? Bahwasanya orang yang bersyahadat la ilaha illallah mengandung perbuatan meninggalkan kesyirikan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib meninggalkan kesyirikan. Ya, bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut dengan jujur, dengan yakin dan dengan ikhlas, ya, dia wajib mengucapkan la ilaha illallah itu dengan kejujuran, dan kebalikan dari kejujuran adalah kedustaan. Kemudian dengan yakin mengucapkan la ilaha illallah, kebalikan dari keyakinan adalah keraguan-raguan. Dia harus yakin la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dia harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Dan dia harus ikhlas. Ikhlas artinya murni, tidak berharap apapun dan siapapun untuk memberi pahala dan hadiah atas la ilaha illallahnya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini penting sekali. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia selamat, tetapi mengucapkannya dengan sidq, dengan jujur dari dalam hati, dengan yakin di dalam hati, dengan ikhlas dari dalam hati. Baru la ilaha illallahnya yang mengucapkannya bermanfaat. Qala Syekhul Islami wa ghairuhu fi hadzal hadits wa nahwihi annaha fi man qalaha wa mata 'alaiha kama ja'at muqayyadatun biqaulih khalisan min qalbih ghairu syakin fiha bisidqin wa yakin. Perhatikan, Syekhul Islam dan selain beliau berkata, di dalam hadis ini dan yang semisalnya, yaitu hadis-hadis yang riwayat yang lain, menunjukkan bahwa siapa yang mengucapkannya dan mati di atasnya. Bukan hanya sekedar mengucapkannya kemudian dia murtad, enggak. Yang mati di atasnya, ya harus dia mati di atasnya.
Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan sekali kemudian dia kembali kepada agamanya, tidak. Siapa yang ingin mendapatkan keutamaan tauhid, yaitu diharamkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan mati di atas la ilaha illallah tersebut. Sebagaimana yang telah datang riwayatnya secara terbatas, yaitu dengan ucapan ikhlas dari hatinya, tidak ragu-ragu di dalamnya. Ikhlas dari hati maksudnya tidak ragu-ragu di dalamnya, mengucapkannya dengan penuh keyakinan, mengucapkannya dengan penuh kejujuran, ya. Kemudian penulis kitab Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, rahimahullahu taala berkata, fa inna haqiqatat tauhidi injizabur ruhi ila Allah taala jumlatan. Faman syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Lianna al-ikhlasa huwa injizabul qalbi ila Allah taala bi an yatuba min adh-dhunubi taubatan nasuhan. Fa idza mata ala tilka al-hali nala dhalika fa innahu qad tawatarat al-ahadithu bi annahu يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. Artinya, karena sesungguhnya hakikat tauhid adalah tertariknya ruh kepada Allah Subhanahu wa taala secara global. Maka siapa yang bersyahadat la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya pasti masuk surga. Ya. Bukan hanya ucapan di lisan tetapi ikhlas dari hatinya, yaitu murni berharap pahala hanya dari Allah dari ucapan la ilaha illallah tersebut, tidak mengharapkan hadiah, pujian, sanjungan dari manusia, tidak mengharapkan ingin diberikan ganjaran kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau yang namanya ikhlas adalah tertariknya hati kepada Allah. Maksudnya hati itu hanya condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara dia bertaubat dari dosa-dosa dengan sebenar-benar taubat. Maka jika dia mati di atas keadaan demikian, maka dia akan mendapatkan hal itu. Dan juga telah mutawatir hadis-hadis yang menunjukkan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, akan keluar dari api neraka meskipun di dalam hatinya hanya ada kebaikan walau satu rambut, walau satu biji sawi, walau satu zarrah semut. Artinya meskipun dia meskipun dia memiliki kebaikan, ya, memiliki kebaikan hanya sedikit, sebesar biji sawi, sebesar semut hitam, sebesar biji gandum, ya, maka asalkan dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia pasti masuk surga, pasti diharamkan dari api neraka. Ini keutamaan yang sangat luar biasa yang dimiliki dari la ilaha illallah. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa tawatarat bi anna katsiran mimman yaqulu la ilaha illallah yadkhulun nar thumma yakhruju minha wa tawatarat bi anna Allah harrama 'alan nar an ta'kula athara as-sujudi min ibni adam fa haula'i kanu yusallun wa yasjuduna lillah wa tawatarat bi annahu yuharrimu 'ala an-nari man qala la ilaha illallah wa man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah lakin ja'at muqayyadatan bil quyudi thiqal wa aktsaru man yaquluha la ya'rifu al-ikhlasa wa aktsaru man yaquluha innama yaquluha taqlidan aw 'adatan wa lam tukhalitu halawatal imani bashashata qalbihi wa lam tukhalitu halawatul imani bashashata qalbihi wa ghalibu man
yufattanu atau yuftanu 'indal maut wa fil qubur amsal haula kama fil hadithi la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Nah, ini ada penjelasan menarik. Perhatikan baik-baik, dan ini semua berkaitan dengan kalimat ikhlas. Mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Murni, hanya berharap pahala dari Allah. Murni, tidak ada keinginan diberikan ganjaran atas ucapan la ilaha illallah tersebut kecuali hanya dari Allah. Murni, tidak ada ingin dapat pujian, sanjungan, penghargaan kecuali hanya dari Allah. Perhatikan baik-baik. Telah mutawatir. Mutawatir itu artinya telah banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal itu. Puluhan sahabat meriwayatkannya, dan mustahil mereka berdusta atas periwayatan tersebut. Ya, telah mutawatir bahwa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam banyak dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian keluar darinya. Ini mutawatir kabarnya. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mungkin dia banyak dosa selain kesyirikan, dia masuk dulu ke dalam neraka, lalu pasti dia keluar. Ini sudah mutawatir kabar tersebut, bahwa orang yang bertauhid tidak akan kekal di dalam neraka. Itu maksudnya. Dan itu kabar mutawatir, susah untuk didustakan, karena banyak para sahabat Nabi meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, yang berkaitan hadis dengan hal tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga telah mutawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas neraka untuk membakar bekas sujud dari anak Adam. Bekas sujud dari anak Adam. Misalkan orang kan sujud ada bekasnya. Baik itu pada kulitnya ataupun pada lantai dan sejadahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bekas sujud dari anak Adam, karena mereka sholat, mereka sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada konsekuensi la ilaha illallah yang ikhlas. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengucapkannya secara ikhlas, maka akan mengakibatkan dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tauhid seseorang, semakin dia semangat untuk beribadah dalam hidupnya. Semangat untuk beribadah di dalam hidupnya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, itu hal yang mutawatir yang kedua. Hal yang mutawatir yang ketiga, bahwasanya Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi ucapan ini ada syaratnya sampai dia diharamkan dari neraka, yaitu syaratnya adalah ikhlas dan mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu kufur terhadap sembahan selain Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan bahwa kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah belum mengenal keikhlasan. Kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya ikut-ikutan, hanya kebiasaan saja, tidak bercampur manisnya iman pada dalam hatinya. Ya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang saat dia mati, saat di dalam kubur, dia benar-benar akan diberikan ujian berat. Orang-orang yang seperti inilah
saat di dalam kubur dia mengatakan, saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikutan ngomong. Orang mengucapkan la ilaha illallah, saya cuma ikut-ikutan, tidak paham apa yang dimaksud dari la ilaha illallah tersebut. Maka hati-hati, harus kita pahami baik-baik bahwasanya Allah mengharamkan atas neraka untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi bukan hanya sekedar ucapan biasa, tetapi ucapannya harus ikhlas dari hatinya. Apa itu makna ikhlas? Yaitu tidak meminta dari seseorang pujian, sanjungan, dan tidak berharap pemberian kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang patut diperhatikan dalam dalil yang ketiga ini, yaitu keutamaan tauhid. Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi bukan hanya sekedar ucapan, tetapi ucapan yang ikhlas, murni, hanya berharap pahala dari Allah. Ucapan yang mengkonsekuensikan bahwa dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta pertolongan, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'anah, istighatsah, tidak minta perlindungan, isti'adzah, kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan jin, dia meninggalkan malaikat, dia tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, dia tidak berdoa kepada malaikat, dia tidak berdoa kepada jin, dia tidak berdoa kepada manusia, baik itu yang sudah mati ataupun yang masih hidup, karena dia la ilaha illallah. Nah, ini harus benar-benar dipahami kalimat ikhlas tersebut, dan dia mengucapkannya ikhlas bukan karena kemunafikan seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ucapan la ilaha illallahnya hanya di lisan, tidak sampai ke dalam hati. Kalau seandainya ucapan la ilaha illallahnya hanya di lisan, tidak sampai ke dalam hati, maka mereka inilah yang disebutkan tadi, orang-orang yang sulit nanti saat meninggal ketika ditalkinkan la ilaha illallah, dan orang-orang yang sulit nanti di dalam kubur ketika mendapatkan fitnah kubur. Nah, saya minum dengan tangan kanan ya. Baik. Kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan, wa ghalibu a'mali haula innama hiya taqlidun wa iqtida'un bi amsalihim wa hum min aqrabin nasi min qawlihi ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa hina idzin fala munafata bainal ahadits. Saya bacakan artinya. Dan kebanyakan amalan-amalan mereka ini adalah hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tahu sebab, atau yang disebut dengan taklid, hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tahu sebab, atau yang disebut dengan taklid, mengikuti orang-orang semisal dengan mereka, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terdekat dari mereka, ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kalian seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu kebiasaan, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka itu. Nah, jadi tidak manfaat ucapan
La ilaha illallahnya kalau hanya sekedar ikut-ikutan, taklid, tanpa mengetahui sebab, tanpa meyakini la ilaha illallah tersebut, tanpa ikhlas saat mengucapkan la ilaha illallah tersebut, tidak jujur saat mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Nah itu. Maka pada saat ini tidak ada pertentangan antara hadis-hadis. Ya, tidak ada pertentangan antara hadis-hadis. Karena tadi kan disebutkan oleh penulis bahwa telah mutawatir orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia pasti akan keluar dari neraka, tidak akan pernah kekal. Telah mutawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka untuk memakan bekas sujud orang yang sujud. Telah mutawatir juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini riwayat-riwayat ini tidak ada pertentangan di antaranya. Ya, tidak ada pertentangan di antaranya. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dengan ikhlas dari hatinya. Ya, ikhlas dari hatinya maksudnya tidak ada keinginan ganjaran kecuali hanya dari Allah. Tidak ada keinginan pujian, sanjungan kecuali hanya dari Allah. Ikhlas dari hatinya adalah saat dia mengucapkan la ilaha illallah berarti dia beribadah benar-benar ikhlas. Berdoa hanya kepada Allah, minta pertolongan, minta perlindungan, minta keselamatan, minta rezeki hanya dari Allah. Dia tidak meminta kepada selain Allah, baik itu malaikat paling dekat, nabi paling mulia, ataupun jin, ataupun orang yang sudah mati. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak minta. Nah, itulah orang yang la ilaha illallahnya bermanfaat, mengharamkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid berkata, فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء فإذن لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. Karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan yakin, dengan keyakinan yang sempurna, maka tidak ada di dalam hatinya sikap terus-menerus di atas sebuah dosa. Asalnya seperti itu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka tidak ada dalam hatinya sikap untuk terus-menerus di atas dosa. Ya, karena kesempurnaan keikhlasan dan kesempurnaan keyakinannya mengakibatkan bahwa Allah lebih ia cintai dari segala sesuatu. Oleh sebab itulah tidak tersisa di dalam hatinya keinginan untuk mengerjakan apa yang Allah haramkan, dan tidak tersisa di dalam hatinya kebencian untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Intinya seperti yang sudah saya ungkap, bahwa orang yang bertauhid dengan sebenar-benar tauhid, maka semestinya dia jauh dari maksiat. Nah, ini menjadi cambukan keras bagi kita yang sekarang belajar tauhid. Semestinya kita jauh dari maksiat. Semestinya kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan al-ma'siyah baridul kufr. Kemaksiatan itu adalah konduktor penghantar kepada kekufuran. Semestinya orang yang bertauhid dia lebih jauh dari maksiat. Semestinya orang yang bertauhid dia tidak dekat dengan dosa-dosa. Karena orang yang bertauhid, yang ikhlas tauhidnya, dia lebih mengedepankan hak Allah dibandingkan hawa nafsunya. Jadi tauhid bukan hanya sekedar seseorang menghafal dalil-dalil keutamaan
tauhid, ya, kemudian dia sudah dinyatakan sebagai bertauhid yang sempurna. Tidak. Orang yang bertauhid adalah orang yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah tersebut. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa hadza huwa alladhi yuharramu 'alan nar wa in kanat lahu dzunubun qabla dzalik. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. Dan inilah orang yang diharamkan atasnya neraka, yang tidak masuk ke dalam surga, yang tidak masuk ke dalam neraka. Ya, tauhid yang seperti ini, meskipun dia sebelumnya memiliki dosa. Karena sesungguhnya iman yang seperti ini, keikhlasan yang seperti ini, taubat yang seperti ini, dan kecintaan yang seperti ini, keyakinan yang seperti ini tidak meninggalkan satu dosa pun kecuali akan menghapuskan dosa tersebut, sebagaimana malam menghapuskan siang. Nah, ini ya, semestinya orang yang bertauhid dia lebih taat kepada Allah, lebih jauh dari maksiat. Nah, ini menjadi cambuk besar bagi kita, ya, yang sudah belajar tauhid semestinya lebih taat, lebih jauh dari maksiat. Kenapa? Karena tauhid mengajak dia untuk beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya. Karena tauhid mengajak dia untuk bertaubat kepada Allah. Tauhid mengajak dia untuk lebih mencintai Allah dibandingkan hawa nafsunya. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها عند ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن tanqusu darajatuhu fil jannah biqadri dzunubihi. Baik. Kemudian ada penjelasan selanjutan. Maka jika ia mengucapkan dengan keadaan yang sempurna, yang ucapannya tersebut akhirnya menahannya dari mengerjakan perbuatan syirik akbar atau syirik asghar, maka orang ini tidak akan pernah terus-menerus di atas sebuah dosa. Sama sekali. Ya, apabila orang mengucapkan la ilaha illallah tersebut dengan perasaan yang sempurna, yang akhirnya menahannya dari mengerjakan kesyirikan akbar dan kesyirikan asghar, maka orang ini semestinya dia tidak terus-menerus dalam dosa. Ya. Mungkin berdosa tapi dia bertobat lagi, dosa taubat lagi, dan seterusnya. Nah, ini para ikhwah. Lalu dengan begitu dia diampuni dosanya, diharamkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu rahasianya mengapa tauhid mengharamkan seseorang dari api neraka. Karena orang yang bertauhid dan dia mengucapkan tauhidnya dengan ikhlas, mengerjakan konsekuensi-konsekuensi dari tauhidnya dengan ikhlas, maka pada saat itu dia tidak akan melakukan dosa dan tidak akan terus-menerus di atas dosa tersebut. Yang dengannya akhirnya dia diampuni dosanya, diharamkan dia dari api neraka. Tetapi jika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan tauhid, dalam keadaan dia terlepas dari syirik akbar, tapi tidak terlepas dari syirik asghar, seperti dia, dan tidak mengerjakan setelahnya apa-apa yang menafikan atau mengurangi tauhid tersebut,
maka ini adalah kebaikan yang tidak bisa dilawan sedikit pun oleh dosa. Maka akhirnya saat ditimbang berat timbangannya. Sebagaimana yang terjadi pada hadis kartu, yang mana seseorang di hari kiamat ditimbang buku catatan amalnya. 99 buku catatan amal seluruhnya dosa. Satu kartu tertulis la ilaha illallah, maka ditimbang buku catatan amal 99 seluruhnya dosa dengan satu kartu tertulis la ilaha illallah. Maka akhirnya yang lebih berat timbangannya adalah kartu la ilaha illallah. Kenapa? Karena dengan la ilaha illallah tersebut dia mendapatkan kebaikan yang sempurna, yang akhirnya dia jauh dari syirik akbar, dan kebaikan yang sempurna tersebut tidak bisa dikalahkan dengan dosa-dosa yang lain. Makanya lebih berat pahala kartu yang tertulis la ilaha illallah tersebut. Tetapi tentunya kedudukannya lebih rendah daripada yang pertama. Yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia lepas dari syirik akbar, dia lepas dari syirik asghar. Ya, ini yang paling sempurna. Ada yang kedua ya tadi, mengucapkan la ilaha illallah mungkin dia lepas dari syirik akbar tetapi masih melakukan syirik asghar. Nah, maka yang seperti ini tetap saja dia dimasukkan ke dalam surga, diharamkan dari api neraka, tetapi derajatnya lebih rendah daripada yang pertama, yang lepas dari syirik akbar dan syirik asghar secara bersamaan. Nah, ini penjelasan ya para ikhwah. Kenapa? Karena ada sebagian orang mengatakan bahwasanya saya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kemudian bagaimana saya jika melakukan syirik asghar seperti riya, seperti memakai jimat, ya, syirik asghar seperti bersumpah dengan nama selain Allah, syirik asghar, merasa bernasib sial, itu syirik asghar. Bagaimana? Apakah juga masih ada keutamaan saya diharamkan dari neraka? Maka jawabannya iya, asalkan tidak melakukan syirik akbar dan mati di atasnya, maka dia tetap mendapatkan keutamaan tauhid, yaitu timbangannya berat, tetapi kedudukannya tidak sama dengan orang yang terlepas dari syirik akbar dan syirik asghar secara bersamaan. Nah, ini penjelasannya, menarik penjelasannya. Taib, kemudian ahibati hafizakumullah, penulis kitab Fathul Majid syarh kitab tauhid mengatakan, wa hadza bi khilafi man rujjihat sayyi'atuhu bihasanatihi wa mata musiran ala dhalik fa innahu yastajibun nar wa in qala la ilaha illallah wa khallasa biha min asyirkil akbar walakinnahu lam yamut ala dhalik bal ata ba'daha bi sayyi'atin rajjahat ala hasanati tauhidihi fa innahu fi hali qawliha kana mukhlisan lakinnahu ata bi dhunubin awhanat dhalika tauhid wal ikhlasu فأضعف ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئات فإن مات على ذلك دخل الجنة. Lihat penjelasan yang menarik lagi. Ini berbeda dengan orang yang berat timbangan dosanya dibandingkan timbangan pahalanya, dan dia mati dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa tersebut, maka orang ini diwajibkan masuk ke dalam neraka meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengikhlaskan dirinya dari syirik akbar, melepaskan dirinya dari syirik akbar, akan tetapi dia tidak mati di atasnya, ya, tidak mati di atasnya, tetapi dia datang setelahnya dengan dosa-dosa yang memberatkan timbangan dosa-dosanya di atas kebaikan tauhidnya. Maka dia dalam keadaan mengucapkan ini ikhlas, akan tetapi dia berdosa, maka akhirnya melemahkan, merendahkan tauhid tersebut.
dan ikhlas tersebut akhirnya melemahkannya, dan kuatlah api dosa sampai membakar kebaikan-kebaikan tersebut. Berbeda dengan orang yang ikhlas, yang yakin sesungguhnya kebaikan-kebaikannya tidak terjadi kecuali lebih berat di atas dosa-dosanya, dan juga dia tidak terus-menerus melakukan dosa. Maka jika dia mati dalam keadaan demikian, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari paragraf ini adalah bahwa kalau ada orang saat ditimbang di hari kiamat, ternyata dosanya lebih berat dibandingkan pahala kebaikannya, dan dia mati di atas dosa tersebut, belum bertobat darinya, maka orang seperti ini dia wajib masuk ke dalam neraka meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ada orang melakukan dosa nih, dosanya lebih berat timbangannya dibandingkan pahalanya. Ya, kemudian dia meninggal di atas dosa tersebut, belum bertobat di atas dosa tersebut. Dia melakukan terus-menerus dosa tersebut sampai meninggal di atas dosa tersebut dan belum bertobat dari atas dosa tersebut. Maka orang seperti ini wajib masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dia terlepas dari syirik akbar, tetapi dia tidak mati di atas tauhidnya yang sempurna, tetapi dia mengerjakan dosa-dosanya, ya, mengerjakan dosa-dosa, dan akhirnya dia mati di atas dosa tersebut, yang menyebabkan di hari kiamat berat dosanya lebih besar daripada berat tauhidnya. Mungkin saat dia mengucapkan la ilaha illallah dia ikhlas, tetapi dalam prakteknya, dalam sisa-sisa hidupnya dia mengerjakan dosa-dosa yang melemahkan tauhidnya, melemahkan keikhlasannya tadi, akhirnya menguatkan api dosa-dosanya sampai membakarnya. Ya. Nah, ini maksud bahwa orang yang bertauhid bisa saja masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud penjelasannya. Bisa enggak orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Apabila dia mengucapkan la ilaha illallah, mungkin ikhlas mengucapkannya, tetapi kemudian dia melakukan dosa. Dosanya lebih berat dibandingkan tauhidnya. Karena dosanya dia mati di atas dosa tersebut. Maka akhirnya tauhidnya menjadi lemah, menjadi ringan. Ya, menjadi ringan. Yang berat adalah dosanya, sampai dosa-dosanya membakarnya. Berbeda dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas dan yakin, ya, saat mengucapkannya, kemudian dia mengerjakan konsekuensinya dari la ilaha illallah tersebut, dia beramal saleh, kemudian dia tidak terus-menerus di atas dosa, ya, kemudian dia mati di atas taubat. Orang seperti ini la ilaha illallahnya bermanfaat, masuklah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan itu, ya. Bisa enggak orang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam neraka? Bisa. Kalau seandainya dia mati di atas dosanya yang dia kerjakan terus-menerus, sehingga berat timbangan la ilaha illallahnya itu berkurang. Ya, berkurang. Keikhlasannya berkurang, melemah. Yang memberatkan adalah dosanya, karena dia mati di atasnya dan dia belum bertobat atasnya. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda hal dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian setelah itu dia dengan la ilaha tersebut dia ikhlas, menjauhi maksiat, dia tambah taat, dia selalu bertobat saat bermaksiat, tidak mati di atas kebiasaan dosa, ya, maka orang seperti ini meninggal dalam keadaan seperti itu, dia masuk ke dalam surga dan la ilaha illallahnya bermanfaat. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya penulis kemudian mengatakan, wa innama yukhafu 'alal mukhlis an ya'tiya bihasayyatin rajihatin
fayud'ifu imanahu fala yaquluha bi ikhlas wa yaqinin mani'in min jami'is sayyi'at wa yukhsha 'alaihi min asy-syirk al-akbar wal asghar fa in salima min al-akbar baqiya ma'ahu min al-asghar fayudhifu ila dzalika sayyi'atun tandammu ila hadha asy-syirk fayurajjahu janibas sayyi'at. Dan ditakutkan atas orang yang ikhlas, dia mengerjakan satu dosa yang memberatkannya, akhirnya melemahkan imannya, akhirnya dia tidak mengucapkannya dengan ikhlas dan yakin, yang menahan dia dari seluruh dosa-dosa, dan dikhawatirkan atasnya syirik akbar dan syirik asghar. Jika dia selamat dari syirik akbar, maka tetap padanya syirik asghar, ditambahkan hal itu dosa, kesalahan-kesalahan yang tergabung ke dalam syirik ini, maka akhirnya dikuatkan timbangan dosanya. Akhirnya dikuatkan timbangan dosanya. Ini maksudnya begini, ada orang mengucapkan la ilaha illallah, ya, tetapi dengan ikhlas dia. Lalu setelah itu dia mengerjakan satu dosa. Nah, akhirnya dengan satu dosa tersebut imannya berkurang. Akhirnya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas lagi, ya, tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin lagi, ya, yang mana akibat tidak ikhlas, tidak yakin tersebut, akhirnya dia terus masuk ke dalam dosa, dan dikhawatirkan dengan seperti itu dia masuk ke dalam dosa syirik akbar, syirik asghar. Kalaupun dia selamat dari syirik akbar, maka masih tersisa padanya syirik asghar, yang menggabung, yang mana dosa syirik asghar tersebut bergabung dengan maksiat-maksiat lainnya. Akhirnya itu yang menyebabkan timbangan dosanya tetap berat dibandingkan tauhidnya. Intinya para ikhwah, tauhid, orang yang bertauhid semestinya dia tidak terus-menerus di atas sebuah dosa. Orang yang bertauhid semestinya dia senantiasa terus-menerus melakukan amal saleh dan bertaubat kepada Allah apabila melakukan dosa. Jangan dibiarkan. Nah, itu. Fa inna as-sayyi'ati tud'ifu al-imana wal yaqina. Fa yud'ifu qawla la ilaha illallah. Fa yamtani'u al-ikhlasa bil qalbi. Fa yasiru al-mutakallimu biha kal hadhi aw an-na'im aw man yuhsinu sawtahu bil ayah min al-Qur'an min ghairi dhawqi ta'min wala wa halawatin fa haula'i lam yaquluha bikamalis sidqi wal yaqin bal ya'tuna ba'daha bisayyi'atin tunqisu dhalik bal yaquluha min ghairi yaqin was sidq wa yuhyuna ala dhalik wa yahyawna ala dhalik wa yamutuna ala dhalik wa lahum sayyi'atun katsiratun tamna'uhum min dukhulil jannah. Ini penjelasan lanjutannya. Penulis mengatakan karena sesungguhnya dosa-dosa melemahkan iman dan keyakinan. Ini hati-hati yang bertauhid, ya, semestinya tidak terus-menerus di atas dosa, karena yang namanya dosa melemahkan keimanan dan keyakinan, dan pada akhirnya melemahkan ucapan la ilaha illallah, yang aturan ucapan la ilaha tersebut berat jadi ringan akibat dosanya. Ya. Dan bahayanya lagi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi maksiat, maka berarti itu mengurangi, melemahkan keikhlasan di dalam hati. Akhirnya yang mengucapkan la ilaha illallah tapi maksiat itu seperti orang yang sedang pikun, orang yang sedang tidur, atau seperti orang yang memperbagus suaranya dengan ayat dari Al-Quran tanpa dia merasakan rasa manis dari Al-Quran tersebut. Suaranya memang bagus, tapi suaranya nggak masuk ke dalam hati, tidak menjadi petunjuk saat membaca Al-Quran. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini belum mengucapkan dengan kesempurnaan kejujuran dan keyakinan. Belum mengucapkan la ilaha illallah dengan kesempurnaan kejujuran dan keyakinan. Tetapi mereka datang setelahnya dengan dosa-dosa yang mengurangi iman dan mengurangi tauhid tersebut. Bahkan akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah tanpa yakin, tanpa benar, dan akhirnya dia hidup di atas itu, akhirnya dia mati di atas itu, ya.
dan mereka memiliki dosa-dosa yang banyak yang dengannya mereka terlarang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini masih penjelasan tentang bahwa orang yang bertauhid semestinya lebih banyak ibadahnya, lebih banyak baca Qur'annya, lebih banyak sholat malamnya, lebih banyak qobliyah ba'diyahnya, lebih banyak zikir pagi dan sorenya. Ya, semestinya orang bertauhid seperti itu. Ya, kalau seandainya orang yang bertauhid tetapi dia malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah nanti dosanya memberatkan dibandingkan tauhidnya. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita lanjut. Fa idza kathratiz dzunub thaqula 'ala al-lisan qawluha wa qasal qalbu an qawliha wa kariha al-'amala as-saliha wa thaqula 'alaihi sama'ul Qur'an wastabshara bi dzikri ghairillah wa tuma'anna ila al-batil wastahalla ar-rafath wa mukhalatata ahli al-ghaflah wa kariha mukhalatata ahli al-haqq famithlu hadha idza qalaha qala bi lisanihi ma laysa fi qalbihi wa yaqinihi ma la yusaddiqu 'amaluhu. Perhatikan baik-baik. Ini masih berkaitan dengan ikhlas ya. Jadi ikhlas itu besar maknanya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi ada akibat keikhlasan dalam ucapan mengucapkan la ilaha illallah, yaitu lebih semangat beribadah, lebih semangat beramal saleh, menjauhi dosa, menjauhi terus-menerus di dalam dosa, kecanduan dosa. Orang yang bertauhid tidak seperti itu. Nah, beliau mengatakan jika banyak dosa-dosanya maka berat untuk lisan mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini ya, hati-hati. Zikir pagi kan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku alhamdu ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya, yang dirinya dipenuhi dengan dosa itu berat lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang hatinya keras karena dosa berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang berat mengucapkan la ilaha illallah maka dia akhirnya membenci beramal saleh, merasa berat sholat, merasa berat puasa, ya, merasa berat mendengar Al-Quran, tidak suka dengar Al-Quran, ya. Kemudian juga lebih suka menyebutkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih suka ngapal-ngapal lagu, ngapal-ngapal musik, ya. Kemudian juga merasa tenang dengan kebatilan. Merasa indah dengan perbuatan keji. Suka berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang lalai dari ketaatan. Ya, membenci berkumpul dengan orang-orang kebenaran, orang-orang ahli ketaatan. Maka yang seperti ini jika dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia mengucapkan dengan lisannya saja tanpa hatinya, dan dia mengucapkannya dengan lisannya saja tapi tidak dipraktekkan oleh anggota tubuhnya amalan-amalannya. Nah, ini enggak manfaat orang mengucapkan la ilaha illallah seperti ini. Intinya orang yang bertauhid semestinya lebih banyak ibadahnya. Orang yang bertauhid semestinya lebih taat kepada Allah. Orang yang bertauhid semestinya lebih banyak sholawatnya, zikirnya, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlilnya. Di dalam dia berdiri, duduk, ataupun berbaring. Nah, ini para ikhwah. Tapi tadi gara-gara dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia penuhi dengan dosa, maka akhirnya lisannya berat untuk berzikir, hatinya keras untuk berzikir, merasa berat saat beramal saleh, merasa berat saat mendengarkan Al-Quran, ya, merasa nyaman saat berzikir selain nama Allah, ya, merasa nyaman dengan kebatilan, berkumpul dengan orang-orang yang pelaku maksiat, merasa indah perbuatan-perbuatan fahisyah.
Nah, ini akibat dari mengucapkan la ilaha illallahnya tidak ikhlas. Ya, harus. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia harus untuk mengerjakan konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Nah. Kemudian penulis mengatakan, wa qala al-Hasan laisa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'malu faman qala khairan aw wa 'amila khairan qubila minhu wa man qala khairan wa 'amila syarran lam yuqbal minhu. Ini ada perkataan dari Al-Hasan Al-Basri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, iman itu bukan dengan angan-angan, iman itu bukan hanya dengan cita-cita, akan tetapi apa yang tertancap di dalam hati dan dibenarkan oleh amal. Siapa yang mengucapkan kebaikan dan beramal kebaikan, maka diterima darinya. Siapa yang mengucapkan kebaikan dan mengamalkan keburukan, tidak diterima darinya. Ya, harus ada ucapan lisan sejajar dengan amalan hati dan anggota tubuh. Ya, kalau tidak, ucapan lisan hanya dianggap dusta saja ucapannya, kalau seandainya tidak beramal. Wa qala Bakar bin Abdullah Al-Muzani, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'i, berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mendahului para sahabat Nabi dalam kemuliaan dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya salat, akan tapi dengan sesuatu yang menancap di dalam hati, yaitu keimanan. Ya. Nah, ini. Kemudian penulis mengatakan, faman qala la ilaha illallah wa lam yakun bimujibiha bal iktasaba min ma'a dzalika dzunuban wa kana sadiqan fi qawliha muqinan biha lakin lahu dzunubun adhafat sidquhu wa yaqinuhu wandafa ila dzalika asy-syirk al-asghar al-amali farajjahat hadhihi as-sayyi'at ala hadhihi al-hasanah wa mata musirran 'ala adz-dzunub. Maka intinya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengerjakan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah, tetapi dia malah mengerjakan dosa, ya, mungkin dia jujur di dalam ucapannya, yakin dengan ucapannya, tetapi dia memiliki dosa-dosa yang melemahkan kejujurannya dan keyakinannya. Ya, ditambah lagi dengan hal itu dengan syirik asghar yang dikerjakan, ya, maka akhirnya beratlah timbangan dosanya di atas kebaikannya, dan dia akhirnya mati dengan mengerjakan dosa tersebut secara terus menerus. Nah, kemudian penulis mengatakan, bi khilafi man yaquluha bi yaqin wa sidqin fa innahu imma an la yakuna musirran ala sayyi'atin aslan wa yakunu tauhiduhu al-mutadamminu li sidqihi wa yaqinuhu rajjaha hasanatihi والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانها أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناته ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم ثم لم يقولها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم انتهى ملخصا. Yang artinya berbeda dengan orang yang mengucapkannya dengan keyakinan dan kejujuran. Sesungguhnya baik dia tidak mengerjakan secara terus-menerus dosa sama sekali, dan tauhidnya mengandung kejujuran dan keyakinan, maka pada saat itu diberatkan timbangannya. Ya, ini para ikhwah. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin dan jujur, tandanya adalah dia tidak terus-menerus di dalam dosa dan maksiat. Saya ulangi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin dan jujur, tandanya adalah, tanda keyakinannya, tanda kejujurannya saat mengucapkan la ilaha illallah adalah dia tidak menerus di atas dosa, ya,
yang sama sekali. Tetapi tauhidnya mengandung kejujurannya, tauhidnya mengandung keyakinannya. Ini yang memberatkan timbangan tauhidnya. Adapun yang masuk ke dalam neraka dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ini sebabnya adalah dia tidak mengucapkan dengan jujur dan yakin. Satu. Atau dosanya lebih berat dibandingkan tauhidnya. Ya, dua. Dosanya melemahkan keyakinannya dan kejujurannya, sehingga dia tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dan yakin. Ya, akibat dosanya melemahkan keyakinan dan kejujurannya dalam hatinya, maka orang seperti ini diberatkan timbangan dosanya. Wa qad dzakara hadza katsirun minal ulama ka Ibnul Qayyim wa Ibnu Rajab wa ghairihim, dan yang menyebutkan yang seperti ini penjelasannya banyak seperti Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Rajab dan juga selain mereka. Qultu wa bima qarrahu Syekhul Islam tajtami'ul ahadits. Aku berkata sebagaimana yang sudah dijelaskan dan ditetapkan oleh Syekhul Islam, maka terkumpullah hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan la ilaha illallah. Wa fil hadithi dalilun ala annahu la yakfi fil iman an-nutqu min ghairi i'tiqad. Wa bil aks. Di dalam hadis yang kita baca tadi, Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mencari dengan itu wajah Allah. Di dalam hadis ini terdapat bukti bahwa tidak cukup keimanan hanya mengucapkan tanpa ada keyakinan. Ya, dan juga kebalikannya, keyakinan tanpa mengucapkan enggak cukup, harus mengucapkan dan meyakini di dalam hati, mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini dalam hati. Wa fi tahrimin nar ala ahli tauhidil kamil, dan di dalam hadis ini juga terdapat pengharaman neraka atas orang yang bertauhid yang sempurna. Bertauhid yang sempurna bagaimana? Yang mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya, yaitu tidak mengerjakan dosa terus menerus, ya, dalam dosa tersebut, ya, tidak masuk ke dalam syirik akbar, syirik asghar. Nah, ini namanya mengerjakan tauhid yang sempurna, maka diharamkan dari neraka. Wa fihi innal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillahi ta'ala ala ma syara'ahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis juga terdapat pelajaran bahwa amal tidak bermanfaat kecuali jika ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat yang syariatkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan disebutkan di situ khalisan min qalbi, mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya, dialah yang diharamkan dari neraka. Tanbihun, peringatan. Qala al-Qurtubi fi tadhkiratihi qawluhu fil hadithi min imanin ay min a'malil iman allati hiya min a'malil jawarihi fayakunu fihi dalalatan ala anna al-a'mal as-salihah min al-iman wad dalilu ala annahu arada bil imani ala ma qulnahu wa lam yarid mujarradul iman alladhi huwa at-tauhid wa nafyu asy-syuraka wal ikhlas bi qawli la ilaha illallah ma fil hadithi nafsi min qawlihi akhrijuhu thumma ba'da dhalika yaqbidu subhanahu qabdah fa yukhriju qauman lam ya'malu khairan qad yuridu bidzalika at-tauhid al-mujarrad min al-a'mal mulakhasan min syarhi Sunani Ibnu Majah. Kemudian penulis mengatakan, Imam Al-Qurtubi berkata dalam kitabnya Tadhkiratul Mauta bi Umuril Akhirah. Beliau mengatakan, ucapan di dalam hadis dari iman, ya, yaitu kan akan dikeluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari iman, yaitu dari amalan-amalan iman yang merupakan amalan-amalan anggota tubuh. Jadi enggak cukup orang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan saja tanpa sholat. Itu gampangannya, memahaminya begitu. Tidak cukup orang mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa puasa. Tidak cukup orang mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa beramal saleh. Maka di dalamnya penunjukan bahwa amal saleh termasuk iman. Amal saleh dari iman. Tidak cukup orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau meyakini la ilaha illallah saja dalam lisannya atau dalam hatinya, tapi tidak beramal. Ini enggak cukup. Ya. Dan dalil bahwa siapa yang
dalil bahwa yang dimaksudkan dengan keimanan apa yang kita ucapkan tidak hanya dengan mengucapkan tauhid saja, dan juga menafikan kesyirikan, ya, tetapi ikhlas mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Nah, itulah orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka setelah mereka disiksa. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengambil satu genggaman, lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang dari api neraka, ya, meskipun orang tersebut tidak beramal sama sekali. Yang dimaksud adalah tauhid yang terlepas dari amal. Nah, ini ringkasan dari yang disebutkan dalam syarah Sunan Ibnu Majah, kata penulis kitab Fathul Majid. Maksudnya adalah bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhirat kelak, meskipun dia masuk ke dalam neraka dan karena dosanya, maka dia tetap akan dikeluarkan dari api neraka meskipun dia belum beramal kebaikan sedikit pun. Kenapa? Karena tauhidnya yang mengeluarkan dia dari api neraka. Tidak akan pernah kekal di dalam neraka bagi orang yang bertauhid. Saya ulangi, tidak akan pernah kekal dalam neraka bagi orang yang bertauhid. Yang jelas, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil ini menunjukkan bahwa tauhid keutamaannya adalah mengharamkan seseorang dari api neraka jika mengucapkan tauhid la ilaha illallah dan mengerjakan konsekuensinya, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Kalaupun bermaksiat tidak mati di atas maksiat tersebut, pasti dia bertaubat kepada Allah. Orang-orang yang seperti inilah yang kalaupun masuk ke dalam neraka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita, memberikan taufik untuk bisa mengerti dan mengamalkan ilmu ini serta menyampaikannya. Selanjutnya, bagi Anda yang mengikuti pelajaran ini, ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan seputar pembahasan atau ingin berdalam materi, silakan di 021 823 6543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Yang pertama akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah hubungan atau korelasi tauhid dengan manhaj? Karena orang-orang harokah pun membahas tentang tauhid. Mohon penjelasannya. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Semua kelompok dari yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mereka dapat saja mempelajari tentang tauhid. Seperti kelompok-kelompok yang sekilas berbaju seperti dakwah salaf, mereka mempelajari kitab tauhid, mereka mempelajari al-usul ats-tsalatsah, mereka mempelajari al-qawaidul arba', mereka mempelajari kitab tauhid, al-aqidah al-wasithiyah, dan perkara-perkara tauhid lainnya. Karena memang tidak akan bisa lepas seorang muslim dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bedanya, kelompok yang benar-benar mengikuti manhaj salaf, tata cara beragamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, salah satu yang membedakan dengan kelompok yang tidak benar-benar mengikuti manhaj salaf adalah dalam perkara bermuamalah dengan pemerintah, bermuamalah, berinteraksi dengan penguasa.
Maka seorang yang bermanhaj salaf, mengikuti dan beragama sesuai dengan para sahabat Nabi serta para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat Nabi dengan baik, yang sebenar-benarnya adalah mereka yang bermuamalah dengan pemerintah sesuai dengan yang ditunjuki dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ditunjuki dalam Al-Quran, seorang muslim saat bermuamalah dengan pemerintah atau ulil amri adalah taat dan patuh sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasulullah dan pemimpin kalian. Pemimpin kita taati saat mereka memerintahkan kepada kebaikan dan ketaatan. Maka wajib taat. Ini petunjuk dari Al-Quran. Dan saat kita mendapati pemimpin yang zalim, yang mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dibandingkan kepentingan Allah dan Rasulnya, dibandingkan kepentingan kaum muslimin, maka pada saat itu tetap wajib taat dan patuh di dalam kebaikan dan bersabar dengan sikap pemimpin yang zalim tersebut, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hak-hak kita yang ditahan oleh pemimpin yang zalim tersebut. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, jika kami mendapati pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, maka apa yang harus kami lakukan? Maka para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dengarkan dan patuhi meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Kemudian para sahabat juga bertanya, afala nunabidhuhum bis-saif? Apakah kita tidak memberontak mereka dengan senjata? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati'. Dengarkan dan patuhi, taati. Disinilah terkadang letak bedanya seorang yang benar-benar mengamalkan manhaj salaf dibandingkan orang-orang yang mungkin terlihat dari penampilan luar bermanhaj salaf, kemudian kitab yang dikaji juga bermanhaj salaf, tetapi dalam prakteknya mereka tergesa-gesa di dalam mengamalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam dalam perihal berinteraksi, bermuamalah dengan penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, apabila kita mendapati pemimpin yang zalim, yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya, maka kita sebagai rakyatnya menunaikan tugas kita. Tu'adduna 'alaikum wa tas'aluna Allah lakum. Artinya, kalian sebagai rakyat tunaikan tugas kalian, yaitu taat dan patuhi selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Dan hak-hak kalian yang diambil oleh penguasa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah syariat-syariat Islam yang disebutkan di dalam perihal berinteraksi dengan penguasa, bermuamalah dengan penguasa. Sebagian orang yang mengkaji kitab tauhid, tetapi kemudian dia masuk ke dalam pergerakan, maka mereka akhirnya menerobos dan melalui batasan-batasan tersebut dengan hujjah, dengan alasan bahwa mereka sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Akhirnya memperbolehkan berdemo, memperbolehkan menjelek-jelekkan pemerintah di hadapan khalayak ramai dengan asumsi bahwa ini termasuk daripada nasihat. Padahal Rasulullah SAW sudah memberitahukan bagaimana tata cara memberikan nasihat kepada pemimpin. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat bagi penguasa, maka jangan dia tampakkan di hadapan khalayak ramai. Falyakhudh biyadihi, ambil tangannya, berduaan, tersembunyi. Fa in qabila fadzak wa illa kana qad adda alladhi alaih. Kalau diterima, itulah yang diharapkan, dan jika tidak terima, tugasnya sebagai rakyat sudah selesai. Nah, maka pada saat itu disitulah terkadang perbedaan yang sangat mencolok dari sama-sama belajar kitab tauhid, tetapi prakteknya di dalam pengamalan berbeda, terutama dalam perihal berinteraksi dengan pemimpin. Orang mungkin belajar kitab tauhid, tetapi pemikirannya ada semacam bibit-bibit pemberontakan di dalam dirinya, memperbolehkan menasihati pemimpin dengan di hadapan khalayak ramai, kemudian menumbuhkan kebencian kepada pemimpin, kemudian menumbuhkan opsi ketidakpercayaan terhadap pemimpin, padahal dia muslim, pemimpinnya muslim, sholat, tidak kafir, kemudian membiarkan syiar-syiar Islam terjadi di tengah kaum muslimi, bisa melaksanakan sholat Jumat, azan berjamaah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, syiar-syiar Islam yang begitu jelas dibenarkan untuk dikerjakan di zaman kepemimpinannya tersebut. Tetapi karena ketidakpuasan pada satu dan lain hal, dan satu lagi, karena menginginkan kekuasaan. Karena menginginkan kekuasaan yang tersembunyi. Ya, hawa nafsu terhadap kekuasaan. Maka itu yang sangat membedakan antara orang yang benar-benar mengerjakan manhaj salaf, yaitu beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi, dengan orang-orang yang hanya berkedok manhaj salaf, tetapi prakteknya jauh, terutama dalam perihal berinteraksi dengan pemimpin muslim yang sholat, yang tidak kafir. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah kita boleh memberontak? Kata Rasulullah SAW, la illa an taraw kufran buwahan indakum minallahi fihi burhan. Tidak boleh kalian memberontak kecuali kalian melihat dengan nyata ada bukti, ya, dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bahwa di sana terdapat kekufuran yang nyata, baru diberontak. Tetapi masih sholat, masih puasa, masih membiarkan syiar-syiar Islam, masih muslim, tidak ada kekufuran yang nyata, bukan syubhat, tidak katanya, maka pada saat itu taati, patuhi, hormati, doakan dengan kebaikan. Kalau ada melihat kemungkaran, nasihati dengan sembunyi-sembunyi. Maka ini sikap seorang muslim terhadap pemimpin muslimnya. Dan itu yang membedakan antara kaum pergerakan yang bertopeng manhaj salaf dengan orang-orang yang benar-benar mengerjakan manhaj salaf dalam seluruh aspek kehidupannya, baik akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Wallahu a'lam. Na'am. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran atau nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung via telepon 0218236543. Halo.
Halo. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Mur, silakan pertanyaannya sesuai dengan pembahasannya Pak. Izin bertanya Ustaz. Iya, silakan. Waktu habis Sakaratul Maut Ustaz, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah Ustaz, tapi setelah diajari sebelumnya dia mengerang sakit, aduh dan yang lainnya Ustaz. Kemudian setelah diajari, datang seseorang mengajari la ilaha illallah, itu ucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia nyambung, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitulah Ustaz. Sehingga makin lemah dan meninggal Ustaz. Apakah ini termasuk husnul khotimah Ustaz dalam pembahasan kita tadi Ustaz? Ya, baik Bapak. Terima kasih, semoga bertambah ilmu kami yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita menghukumi hanya sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menghukuminya secara lahiriah, karena apa yang terjadi sebenarnya kita tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya mengetahuinya. Maka yang ditunjuki dari Al-Qur'an hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga, dan itu menunjukkan bahwa itu adalah tanda husnul khatimah. Maka apabila dia mengucapkan la ilaha illallah, di dalam cerita dalam pertanyaan tadi dia mengucapkan la ilaha illallah, maka kita menghukumi sesuai dengan lahiriahnya apa yang terjadi. Ya. Apakah ucapannya terakhir la ilaha illallah, maka mudah-mudahan kita berdoa dia mendapatkan husnul khatimah. Karena kabar sebenarnya yang terjadi pada diri seseorang hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, kita hanya menghukuminya secara lahiriah, kemudian kita berdoa bahwasanya semoga dia termasuk orang yang mendapatkan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya yang berikan kesempatan kembali, silakan 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa di mana? Dengan Ibu Istiqomah di Bekasi, Pak. Mau tanya boleh? Silakan, yuk sesuai dengan pembahasan. Gini Pak, ruqyah dengan daun bidara dengan jumlah tertentu, apakah itu menurut syariah? Kemudian ruqyah ada beberapa macam macam bacaannya itu bervariasi. Itu yang benar itu sebenarnya yang mana Pak Ustadz? Tapi intinya itu ada bacaan kul-kul itu sama ayat kursi, tapi sebelum atau sesudahnya itu ada variasi, misalnya zikir atau fatihah atau sholawat atau asyhadu alla di awalnya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Itu adalah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala, saya sebelum menjawab tentang permasalahan ruqyah dengan daun bidara atau yang disebut dengan waraqatus sidr, daun bidara, maka saya akan menyebutkan berupa sebuah permasalahan akidah, yaitu ada istilahnya sebab. Sebab di dalam syariat Islam ada dua perkara. Sebab yang disebut dengan sebab kauni qadari. Sebab kauni qadari. Sebab kauni qadari ini adalah sebab yang sudah terbukti alami bahwa dia bermanfaat untuk mengobati sesuatu. Saya beri contoh, obat-obat yang sudah dikemas sedemikian rupa dan bisa dipertanggungjawabkan, ada jurnalnya, berani bertanggung jawab,
Ini namanya sebab kauni qadari. Obat mengobati panas, obat mengobati pusing, obat mengobati rasa sakit. Ada obat-obat yang sudah dikemas sedemikian rupa. Ini namanya sebab kauni qadari. Jika memang sudah terbukti dengan pasti, bahkan pembuktiannya bisa dibuktikan secara ilmiah, maka ini namanya sebab kauni qadari. Ada namanya sebab syar'i. Sebab syar'i dini, yaitu sebab-sebab yang bermanfaat untuk mengobati sebuah penyakit berdasarkan Al-Quran dan hadis. Seperti membaca Al-Quran, dia adalah syifa, obat penyembuh. Seperti memakan 7 butir kurma ajwa setiap paginya, dia adalah penahan seluruh racun dan sihir kecuali kematian. Seperti habbah sauda, seperti madu. Itu obat-obat penyembuh yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Qur'an. Ini disebut dengan sebab syar'i dini yang didasari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, daun sidr ini bukan dari obat syar'i dini. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa obat bidara, daun bidara, waraqatus sidr adalah obat penyembuh. Tetapi dia adalah sebab kauni qadari. Ya, sebab kauni qadari. Artinya sudah terbukti, dibuktikan banyak orang dari mulai semenjak dulu bermanfaat untuk digunakan sebagai komoditi ruqyah. Ya, bermanfaat. Oleh sebab itulah ketika ditanya apa hukum penggunaan daun bidara sebagai komoditi ruqyah, maka jawabannya dia adalah perkara mubah. Karena mubah artinya boleh, karena dia sebab kauni qadari yang sudah terbukti. Baik. Kemudian penggunaannya bagaimana? Entah itu dia mengambil 7 buah daun sidr atau lebih, kemudian dia tumbuk, ya, dia haluskan atau dia masukkan ke dalam blender, kemudian dia campur dengan air, lalu digunakan untuk berwudukah, untuk mandikah, kemudian sebelumnya dia baca-bacai ayat-ayat ruqyah seperti Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan ruqyah seperti Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat kursi, dan juga ayat-ayat sihir seperti surat Al-A'raf ayat 117 sampai 119, kemudian juga dalam surat Yunus ayat 79 dan 82. Ini semua bisa dibaca dan juga dijampi-jampikan pada air yang sudah tercampur dengan daun sidr tadi. Nah, ini diperbolehkan, ya. Ini diperbolehkan cara yang seperti itu. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, jika seorang muslim terjerumus ke dalam kesyirikan, setelah itu tersadar dan dia taubat, serta menjalankan tauhid secara jujur, yakin dan ikhlas, apakah ada jaminan bagi dirinya bisa masuk surga langsung tanpa hisab atau tanpa masuk neraka terlebih dahulu? Mohon penjelasannya. Syukran Ustaz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala.
nanti di bab yang kedua dari kitab tauhid ada bab judulnya man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bighairi hisab. Siapa yang menunaikan tauhid dengan sempurna masuk ke dalam surga tanpa hisab. Maka di dalam bab ini nanti akan dijelaskan sifat-sifat orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Di antaranya yaitu orang yang benar-benar menegakkan tauhid. Dan tanda orang yang benar-benar menegakkan tauhid adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak minta diruqyah. La yatatayyarun, tidak bersikap tiarah, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Wala yaktawun, dan tidak meminta untuk dikai, yaitu diobati dengan jarum panas ditusukkan ke dalam tubuh. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, dan senantiasa bertawakal, bersandar hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang sudah pernah melakukan kesyirikan lalu dia bertobat, maka dia melepaskan dirinya dan dari kesyirikan dan mengerjakan 4 hal tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memasukkan dia ke dalam surga tanpa hisab. Karena at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa, dia seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Bahkan dosanya jika dia bertobat diganti dengan pahala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat kana Allah ghafurur rahim. Kecuali orang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka lah orang-orang yang diganti oleh Allah dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang penghapusan dosa. Apakah dosanya yang dihapus itu dihapus dari buku catatan amalnya, kemudian dihapus siksanya di akhirat kalau dia bertobat, ataukah yang dihapus hanya siksanya saja, dicatat di akhirat tetap? Maka khilaf di antara para ulama. Yang jelas tetap masih ada kesempatan bagi siapa yang bertobat dari perbuatan dosa syirik sekalipun untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga kita termasuk di dalamnya, dan ini adalah harus menjadi cita-cita seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannah min ummati bighairi hisabin wala azab 70,000. Akan masuk ke dalam surga dari umatku 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian wa min kulli 70,000, dari 70.000 tersebut setiap 1.000-nya 70.000. Wa thalathu hasayatin min hasayati rabbina, dan 3 tanggukan dari 3 tanggukan Allah, dari tanggukan-tanggukan Allah Subhanahu wa taala. Entah sebesar apa tanggukan tersebut, Allahu a'lam kaifiyahnya. Yang jelas masih ada kesempatan bagi kita, dan tidak boleh kita pesimis, harus optimis untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Semoga kita termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Ustaz, cukup kami berikan kesempatan untuk Ustaz memberikan isi tambahan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dari hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, salah satu keutamaan yang sangat luar biasa dari orang yang bertauhid adalah diharamkan oleh Allah apabila seorang bertauhid dan mati di atas tauhid dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang bertauhid yang diharamkan oleh Allah dari nerakanya Allah adalah orang yang bertauhid yang ikhlas. Dan tanda orang yang ikhlas adalah orang yang mengerjakan konsekuensi-konsekuensi dari tauhid tersebut. Konsekuensi tauhid adalah
memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari maksiat dan tidak pernah mengerjakan maksiat secara terus-menerus dan mati di atasnya. Itulah orang yang benar-benar bertauhid dengan ikhlas, yang mendapatkan pahala diharamkan oleh Allah atasnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi hafizahullah taala. Di kesempatan Rabu